Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Alfami, kelas 12 IPS 3, nomor absen 17. Pada materi pembelajaran sejarah minat kali ini, saya akan mereview materi tentang revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia secara serius terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Program tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia mampu mencapai swasembada beras sehingga mendapat penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Upaya yang dilakukan untuk mencapai swasembada beras melalui program bimbingan massal atau BIMAS. Untuk mencapai produksi beras, program intensifikasi massal atau IMAS yang merupakan kelanjutan BIMAS, program intensifikasi khusus atau INFUS yang merupakan upaya peningkatan produksi per unit, program supra intensifikasi khusus atau supra insus yang dapat meningkatkan swasembada beras. Program-program tersebut dikembangkan melalui intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, dan diversifikasi pertanian dan rehabilitasi pertanian. Yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Intensifikasi pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Panca Usaha Tani meliputi pembelian bibit unggul, pengelolaan lahan, pengaturan irigasi pemupukan, serta pemberantasan hama. Sabta Tani sebenarnya merupakan gabungan dari pasca usaha tani ditambah dengan kegiatan pasca panen. Dari pemasaran yang baik pasca panen sendiri, yaitu kegiatan yang dilakukan para petani setelah melakukan panen yang kedua. Ekstensifikasi pertanian yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan membuka lahan-lahan baru, misalnya mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka lahan dan yang lainnya, termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu berarti usaha keanekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian, dan yang kedua, memperbanyak jenis tanaman yang pada suatu lahan. Yang keempat, mekanisme pertanian, yaitu usaha peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Yang kelima, rehabilitasi pertanian, yaitu usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis sehingga dapat memperbanyak kondisi lingkungan serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemudian dampak revolusi hijau. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya di antara lain ditemukannya bibit unggul, masalah kekurangan pangan dapat teratasi dengan baik, bahkan bisa berswasembada. Produksi yang bermula terbatas sekarang dapat ditingkatkan. Hasilnya, hasil panen dan harga penjualan yang baik, maka petani meningkat kesejahteraannya. Sedangkan tahapan negatif dari penerapan revolusi hijau di Indonesia antara lain, sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah akibat efisiensi kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka penggunaan teknologi yang baik hanya digunakan oleh para petani yang kaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.